Bismillah. Adapun dari keutamaan mereka orang-orang yang melaksanakan sholat duha, pertama, banyak sekali pahala-pahala yang didapat dari sholat ad-duha, di mana anggota badan ini dengan melaksanakan sholat ad-duha yang paling sedikit 2 rakaat dan boleh menjadi 4 rakaat, maka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dengan amalan yang ringan ini. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Wa kullu tasbihah shadaqah. Wa kullu tahmidah shadaqah. Wa kullu tahlilah shadaqah. Wa kullu takbirah shadaqah. Wa amru bil ma'ruf shadaqah. Wa nahyu 'anil munkar shadaqah. Wa yujzi'u min dalika rak'atan yarka'uhuma minad duha." Bahwa Bani Adam di dalam waktu bangunnya di pagi hari, setiap dia bangun diharapkan seluruh anggota badannya melaksanakan sedekah. Maka setiap dia membaca tasbih sedekah, membaca alhamdulillah tahmid sedekah, bertahlil la ilaha illallah sedekah, dan bertakbir juga sedekah, dan melaksanakan amr bil ma'ruf dan nahi anil munkar, mengajak kepada kebaikan seperti mengajar kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, semuanya sedekah. Wa yujzi'u min dalika, dan yang diharapkan tadi dari badan-badan kita melaksanakan tahmid, tahlil, takbir, amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, dari berbagai perbuatan-perbuatan yang diharapkan dari badan kita untuk bersedekah itu, cukuplah dengan melaksanakan 2 rakaat dari waktu duha. Maka di dalam hadis ini terdapat keagungan dari melaksanakan salat duha, yang mana anggota badan kita semua mendapatkan pahala-pahala yang besar dari setiap persendian-persendirian kita dengan hanya melaksanakan 2 rakaat dari 2 rakaat salat duha yang mudah. Dan faidah di dalam hadis ini, yujzi'u min dalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. Maka idhofah kepada minad duha, yakni salat duha. Dan di sini menjadi isyarah salat duha 2 rakaat. Maka apakah salat duha hanya 2 rakaat? Hal yajuz nazid? Al-jawab na'am. Hatta wasala ila arba'ah. Hada yadul ala killatih, paling sedikit aqallu syai' 2 rakaat. Maka inilah dari keutamaan yang pertama, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Maka diharapkan setiap kalian bangun dari tidur melaksanakan persendian-persendian dan tulang-tulang ini bersedekah, dan banyak jalannya. Namun cukuplah dengan 2 rakaat melaksanakan sholat duha, maka ini termasuk mengamalkan dari seluruh anggota badan yang ada. Maka di sini pendalilannya jelas tentang keagungan sholat duha. Dan keutamaan yang kedua, telah diwasiatkan oleh Nabi kepada para sahabatnya dari 2 sahabat agar tidak melewatkan ibadah yang agung ini. Nabi mewasiatkan kepada 2 sahabat agar tidak meninggalkan ibadah yang agung ini.
menandakan bahwa ibadah ini sangat agung sampai Nabi mewasiatkan jangan engkau tinggalkan paling sedikit 2 rakaat duha. Maka siapa dari 2 sahabat yang diwasiatkan oleh Nabi kepadanya untuk tidak pernah meninggalkan sholat duha? Pertama, sahabat Abu Hurairah yang hadisnya muttafaqun alaih. Qala Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalath la ada'uhunna hatta amut." Bahwa Nabi mewasiatkan kepadaku 3 perkara agar 3 perkara yang dilaksanakan ini istimror, continue terus sampai meninggal. Jangan ditinggalkan. Apa yang perkara 3 itu? Pertama, shaumi thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari dalam sebulan. Lebih mudah daripada puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis dalam sebulan jatuh 8 kali misalnya. Maka puasa Ayyamil Bir hanya 3 hari dalam 1 bulan. Maka lebih ringan. Dan tentunya lebih ringan dari sebaik-baiknya puasa Abu Daud. Kata Nabi, puasa Nabi Daud, yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Dan di sini awas, tidak ada yang berpendapat saya ingin puasa terus menerus kecuali hari Id yang diharamkan dan hari tasyrik. Ini tidak sesuai sunnah. Meskipun dia mampu, maka dulu para sahabat banyak yang mampu dan Nabi telah melarang mereka untuk terus menerus berpuasa seperti Ramadan sepanjang tahun berpuasa kecuali hari-hari yang diharamkan. Maka Nabi telah mengatakan tidak melaksanakan yang demikian. Jika kalian tetap ingin fasaumi kasiyami akhina Daud, maka puasalah seperti puasa saudaraku Daud alaihi salam. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Maka di sini Nabi mengatakan yang paling baik dari sunnah puasa Daud. Dan tidak boleh seseorang puasa dahar terus menerus seperti bulan Ramadan. Maka masuk bulan Dzulqa'dah puasa sebulan, masuk bulan Dzulhijjah puasa sebulan. Dari banyak hikmah di antaranya bahwa permasalahan dia hidup di dunia, ibadah itu bukan untuk dia kepada Allah saja. Masih ada ibadah yang dia lakukan dengan manusia seperti berhubungan dengan istrinya. Maka istrinya di sini, apalagi yang berpoligami, membutuhkan suaminya di siang hari. Maka kalau dia puasa tiap hari seperti Ramadan, waduh giliranku 2 hari dalam sepekan, puasa lagi siangnya. Kalau puasa siangnya, malamnya lemes. Tidak latihan MMA juga. Maka di sini semua orang beribadah kepada Allah, fattaqullah mastata'tum. Kembali kepada permasalahan. Pertama adalah puasa 3 hari yang diwasiatkan. Dan yang kedua, wassalatid duha. Dan diwasiatkan, ini poin pendalilannya, sholat duha. Maka sholat duha dari amal ibadah yang agung, yang sampai Nabi mengatakan kepada Abi Hurairah di sini, jangan engkau tinggalkan, la tada'uhunna hatta antamut, sampai kamu meninggal wahai Abu Hurairah. Dan yang ketiga, melaksanakan sholat witir. Maka sholat witir jangan ditinggalkan. Ini nasihat Nabi kepada Abu Hurairah. Apakah hanya untuk Abu Hurairah? Tidak. Untuk para sahabatnya yang lain. Maka datang riwayat dari Abi Darda juga semakna dengan ini. Namun hadis Abi Darda diriwayatkan oleh Imam Muslim berkesendirian, di mana Abu Darda berkata, "Ausani habibi bi thalath lan ada'uhunna ma'istu bisiyam thalathati ayyam wa sholati duha wa la anam hatta utira." Tidak tidur sampai melaksanakan witir. Kesimpulannya di sini dari keutamaan ibadah sholat duha adalah
Nabi mewasiatkan para sahabatnya, dua sahabat ini untuk tidak meninggalkan sholat duha sampai dia meninggal. Dan dari keutamaannya juga tentang permasalahan sholat duha telah datang di dalam hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Maka di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Ismail bin Ayyash an Buhair bin Sa'ad an Khalid bin Ma'dan an Jubair bin Nufair an Abi Darda atau Abi Dzar, bahwa Nabi Muhammad SAW di hadis qudsi, adalah hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis yang dinukil Nabi dari ucapan Allah, namun lafadznya redaksi dari Nabi, bukan seperti Al-Quran lafadznya dari Allah. Maka dari hadis qudsi, qala ta'ala, ya ibna Adam irka' li min awalin nahar arba'a raka'atin akfika akhirahu. Maknanya, wahai Bani Adam, irka' li, maka salatlah untukku, min awalin nahar, maka salat duha, kama qultu lakum, maka waktuhu awalun nahar. Dan makna awalun nahar laisa labudda fi waktu syuruk, di awal dari naiknya mentari, tidak. Tapi kami sebutkan tadi waktunya sampai kepada sebelum adzan zuhur. Sebaiknya jam 11 sudah selesai misalnya, sesuai waktu yang ada di tempat kita. Maka di sini ini dinamakan awalun nahar. Wal afdal kama dzakarna fil hadis as-sabiq, di mana Nabi Muhammad SAW berjalan ke Masjid Quba dan dilihat kaum muslimin, para sahabat dalam keadaan sholat duha, maka Nabi memuji mereka. Yang mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, sholatul awwabin hina tumridul fisal. Orang-orang yang melaksanakan sholat duha adalah orang-orang yang awabin, dan waktunya di saat unta-unta kecil kepanasan dari mentari, berarti sekitar 10.30, 11 dan sebagainya, itu lebih baik. Maka di dalam hadis ini pun, ya ibna Adam irka' arba'a raka'atin, wahai Bani Adam, salatlah kamu 4 rakaat fi awalin nahar, salat duha, akfika akhirahu, maka aku akan menjamin dari separuh siang di akhirnya. Maka kita mengetahui sekarang waktu salat duha min awal ila nusfil yaum, maka sisanya setelah salat duhur kepada maghrib dinamakan akhirun nahar. Maka Allah akan memudahkan segala urusan. Yaqulu ta'ala akfika akhirahu, akfika akhirahu, maka aku akan menjamin dari perkara akhir dari siang yang tersisa. Maka disebutkan oleh para ulama, qala Tibi, At-Tibi, ay akfika syuglak wa hawaijak wa adfa anka ma takrahuhu ba'da salatik ila akhirin nahar. Makna dalika afri balak bi ibadati fi awalin nahar, afrik balag fi akhirih bi qada hawaijik. Maka disebutkan oleh Al-Mubarakfuri di Tuhfatul Ahwadi, menukilkan dari para ulama seperti At-Tibi dan yang lainnya. Maknanya di sini adalah, wahai Bani Adam, salatlah 4 rakaat duha
di awal hari, maka kami menjaminnya setelah salat duhur sampai maghrib, di akhir dari siang akan memudahkan kepada kamu dari apa yang kamu butuhkan. Butuh rizki melimpah dan bisnis yang baik tendernya, maka salat duha insya Allah di akhir dari siang sebelum tutup kiosnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu makna dari hadis ini. Maka hadis ini mahaluh adalah hadis akhrajahu Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang kami sebutkan. Berkata Imam At-Tirmidzi, "Hadza haditsun hasanun gharib." Wa hadza yutlaq ala hadis hasan lidatih. Maka hadis ini juga telah datang fi Sunan Abi Daud. Lahu syahid an Nu'aim ibni Hammar. Akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, yang mana dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dengan sanad haddatsana Daud ibnu Rashid, haddatsana Al-Walid an Sa'id ibni Abdul Aziz an Makhul an Katsir ibni Murrah Abi Syajarah an Nu'aim ibnu Hammar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu jalla wa ala sawa, hadis qudsi. Fi hadis asani inda Abi Daud, hadis yang kedua dari Abi Daud, an Nu'aim ibni Hammar qala ta'ala ya ibna Adam la tu'jizni min arba'i raka'atin fi awwali naharik akfika akhirahu. Maka wahai Bani Adam, jangan engkau lewatkan 4 rakaat sebelum akhir dari siang, maknanya di awal siang, salat duha. Jangan kau tinggalkan 4 rakaat. Aku akan menjamin kamu di akhirnya. Lafaznya sama dan sanad ini pun dhahirnya sahih kecuali Al-Walid. Maka hadis ini barakallahu fikum juga sanadnya sahih kecuali ada Al-Walid ibnu Muslim. Maka bisa naik dari 2 riwayat kepada sahih. Yang jelas dari 2 sahabat ini bisa dipertanggungjawabkan hadis ini. Dan telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Irwail Ghalil. Maka inilah keutamaan dari salat duha.